Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau cerita tentang pengalaman aku kuret kemarin, dari awal kehamilan dan akhirnya harus kuret ya. Emang saat kemarin-kemarin itu Naura pengen banget punya adik, jadi pas tahu hamil itu senang banget, tapi mungkin Allah berkehendak lain, qadarullah, janin tidak berkembang, jadi harus dikuret. Awal ketahuan hamil itu tanggal 21 November 2020 pertama kali tes pack, dan itu belum ada kepikiran hamil. Taunya itu cuma sakit biasa karena habis kecapean kali ya. Terus pas tanggal 21 aku telepon kakak ipar minta tolong untuk beliin tes pack, karena dia besok pas hari minggunya kan selalu datang ke rumah. Jadi aku nitip tes pack sama dia. Pas tanggal 22 aku dites dan alhamdulillah hasilnya positif, garisnya 2. Dan langsung sorenya aku periksa ke bidan. Ternyata beneran hamil dan dikasih obat asam folat, ya itulah vitamin buat ibu hamil. Terus habis itu disuruh untuk USG memastikan kalau hamilnya itu di dalam kandungan atau di luar kandungan. Dan pada saat itu aku datang ke rumah sakit untuk USG yang pertama di tanggal 28 November 2020, dan ternyata ke dokter langganan ya, dan ternyata itu alhamdulillah emang beneran hamil. Ini USG pertama aku ya. Ini udah ada kantong, karena baru 6 minggu 3 hari, jadi baru kelihatan kantongnya aja ya. Alhamdulillah, senang banget, beneran hamil, alhamdulillah di dalam kandungan. Selang beberapa minggu, 3 minggu kali ya, biasanya itu mual-mual hebat, terus mabok parah sampai nggak mau makan, minum air putih juga harus yang panas, mual muntah. Itu berlanjut sampai minggu ke-8. Pas minggu ke-8 nggak ada kepikiran apa-apa ya, kan dijalanin aja biasa. Terus pas kontrol yang kedua, yang USG kedua, di sana katanya janin tidak berkembang. Langsung dong aku rasa sedih, campur aduk lah, dari yang senang, terus kemudian dari yang udah di atas langsung dibanting ke bawah, itu rasanya Masya Allah. Tapi qadarullah, semua itu Allah yang menentukan ya. Jadi di USG yang kedua itu tanggal 31 Desember 2020 ternyata kandungan janin aku tidak berkembang. Harusnya itu udah 11 minggu, tapi di USG itu baru 7 minggu 6 hari, dan otomatis itu tidak berkembang. Ini USG yang kedua.
ini janinnya belum ada detak jantungnya. Kalau emang berkembang ini harusnya udah ada detak jantungnya dan udah bergerak dan berbentuk. Maaf ya. Terus pas hari itu untung dokternya baik. Ya, Mbak, ditunggu ya 2 minggu lagi, nanti kesini lagi kontrol lagi, mudah-mudahan ini cuma salah perhitungan HPHT-nya salah, semoga 2 minggu lagi ini udah ada detak jantungnya. Dokternya kayak gitu, bilang kayak gitu supaya aku tenang kali ya. Oke, aku nunggu 2 minggu, dan 2 minggu, yang 2 minggu selanjutnya hasil USG-nya udah dibawa suami, dan akhirnya itu memang harus dikuret, harus dikeluarkan gara-gara janinnya tidak berkembang. Pada US dan 2 minggu selanjutnya tanggal 13 Januari kemarin aku itu USG lagi, dan emang tidak bisa dipertahanin lagi, jadi harus dikuret. Sama dokternya aku dikasih obat namanya misosoprol, itu buat ngelunakin jaringan-jaringan yang ada di rahim supaya lunak, supaya ada perdarahan. Jadi kemarin pas janinnya tidak berkembang itu sama sekali tidak ada flek, tidak ada pendarahan, dan tidak ada kerasa apa-apa. Cuma yang bikin bingungnya emang tanda-tanda kehamilan itu udah nggak ada, sama sekali nggak ada. Jadi oh ya benar, ini emang udah kerasa lah emang ini janin nggak berkembang. Jadi aku ikhlasin, bilang sama suami, bilang sama Naura, ini dedenya harus dikeluarin karena nggak berkembang. Alhamdulillah Naura ngerti. Jadi pada tanggal 13 Januari kemarin USG, siangnya diminum obat habis pulang dari rumah sakit, terus dikasih obat, habis itu jam 4 sorenya keluar kayak lendir darah, tapi tidak ada perdarahan yang banyak kayak yang biasa keguguran gitu. Jadi kata dokternya kan kalau udah ada perdarahan langsung kesini aja, langsung masuk IGD. Tapi pas pertama itu tidak ada perdarahan sama sekali, cuma lendir. Langsung telepon suami, ini harus dikeluarin. Jadi suami langsung pulang dari sana malam sampai sini subuh, dan sama sekali nggak ada perdarahan. Ditunggu nggak ada perdarahan, nggak ada nyeri, nggak ada nyeri dikit kayak biasa mau mens gitu. Terus paginya jam 10 aku masuk UGD. Habis masuk UGD di situ karena masa pandemi ya, masuk rumah sakit itu harus di tes rapid dulu. Pas baru masuk dikasih obat lagi misosoprol yang diminum dan dimasukin ke MISFI, katanya untuk melunturkan jaringan yang ada di rahim karena kemarin belum ada yang keluar sama sekali. Terus diambil darah, habis diambil darah dimasukin ke lab, katanya suruh nunggu hasil rapidnya dulu baru diambil tindakan. Oke lah, aku nunggu dari jam 10 sampai jam 12 nggak ada reaksi apa-apa, cuma perut sedikit ya, lumayan enak lah ya, enak banget. Terus sampai jam 2 kayaknya dikasih tahu kalau hasil rapidnya itu reaktif. Jadi di rumah sakit itu nggak bisa nanganin kasus kuret yang reaktif, jadi harus dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar lagi. Jadi dari itu mereka ngurusin rujukan ke rumah sakit yang lebih besar lagi sampai
sampai ke sana itu jam 5 sore, baru dibawa ambulan ke rumah sakit yang gede itu. Terus di sana dia tes rapid antigen yang dari hidung, habis diambil sampel yang dari hidung, nunggu 1 jam katanya baru keluar hasilnya, dan alhamdulillah ternyata negatif COVID, alhamdulillah. Jadi langsung diberi tindakan, aku dikasih infus di tangan kanan, di sini nih masih biru ya, di tangan kanan. Langsung ya lumayan agak berapa menit, setengah jam kali ya, nunggu lagi. Untung Naura telepon, jadi Naura video call, jadi rasa sakit yang kontraksi lah ya. Kalau dibilang kalau orang mau melahirkan kontraksinya agak berkurang karena ya bisa ngobrol sama Naura, jadi lumayan kebantu lah, nggak ngerasain banget. Dan masuk ke ruang operasi buat kuret itu jam habis maghrib, habis azan pas langsung masuk ke ruang operasi. Habis masuk ya diantar sama suami, habis masuk terus di sana dikasih disuntikin cairan, diinfus, di tensi, kayak diambil darah lagi, nggak tahu buat apa lagi, diambil darah lagi. Terus di sana itu dibilangin suruh jangan kepikiran apa-apa supaya tensinya nggak tinggi. Emang pas kemarin itu tensinya tinggi. Terus pas mau di anestesi, mau dibius total itu dibilangin mau di anestesi sekarang ya Bu, bismillah. Iya bismillah. Habis itu habis disuntikin anestesi itu diinfusnya, habis disuntikin emang masih bisa ngobrol, masih ditanya-tanya, masih bisa ngobrol segala macam, tapi selang beberapa menit langsung mabok dan nggak tahu, langsung tidur aja gitu, pulas banget, nggak denger apa-apa. Mungkin mulainya itu jam 7 malam itu mulai udah nggak kerasa apa-apa ya, langsung dikuret. Terus sadar udah jam 9 malam. Kayaknya sih cuma 5 menit tidurnya, tapi ternyata udah 2 jam. Setelah jam 9 aku sadar kan, dipanggil, Bu udah selesai. Oh iya, masih mabok, masih geliangan, nggak jelas, belum pulih. Jadi oh iya cuma buka mata dikit terus tidur lagi, merem lagi. Selang beberapa menit melek lagi, terus coba buat duduk, tapi pas saat itu duduk malah pengen muntah, mual. Jadi aku tiduran lagi. Selang beberapa menit lagi alhamdulillah udah nggak pusing lagi, dikasih minum, dikasih makan. Minumnya dikit doang sih. Emang sebelum dikuret kan harus puasa dulu berapa jam, 6-7 jam. Jadi pas udah sadar, alhamdulillah saya udah nggak mual, udah nggak pusing, udah nggak apa, alhamdulillah langsung bisa berdiri. Jadi pas banget cairan infusnya habis, jadi bilang sama petugasnya, Mbak ini infusnya habis. Oh iya, ini nanti dicopot sekalian aja ya Mbak, soalnya katanya mau pulang. Iyalah mau pulang, kepikiran Naura di rumah. Terus
habis dicopot langsung ganti baju, duduk sebentar, dibilang ditunjukin resep-resepnya, obat-obatnya ini dimakan, diminum setelah makan, setelah ini sebelum makan, ada banyak banget. Terus dikasih apa ya itu namanya, yang surat keterangan negatif COVID ya. Terus dikasih surat rujukan juga buat rujukan besok tanggal 23 Januari. Bismillah, doain ya, semoga semuanya baik-baik aja, semuanya normal, semuanya udah seperti sebelumnya, sehat ya. Habis jam 10 pulang sampai rumah dan Naura udah bobo. Kasihan sih sebenarnya. Doain ya, semoga semuanya sehat dan semoga dikasih kepercayaan lagi. Emang sih pas 2 minggu kemarin sebelum penentuan selalu berdoa, nggak lupa sholat tahajud, tapi selalu minta yang terbaik. Jadi ini yang terbaik dari Allah. Oke, jadi buat semuanya, kalau yang lagi hamil tolong ya dijaga kandungannya, cek rutin ke dokter atau bidan, dan jangan lupa sempetin di trimester pertama itu di USG supaya kelihatan semuanya dari awal kehamilan ada masalah atau enggak. Dan alhamdulillah sekarang udah bisa move on. Dan buat semuanya jangan lupa like, share, komen, dan jangan lupa subscribe yang banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.